Yeah. Satu itu adalah di saat 100 hari seseorang akan meninggal dunia. Dari 100 hari itu, orang itu akan dikuntit oleh 4 malaikat. Malaikat yang selalu mendampingi kita. Dan di 100 hari sebelum orang itu menemukan ajalnya, malaikat itu akan mencatat amal baik dan amal buruk kita selama hidup di alam dunia. Dan disitulah di saat 100 hari itu, seseorang yang akan meninggal dunia itu akan merasakan yang namanya kedinginan mendadak di saat setelah sholat asar. Dan setelah selepas asar itu akan merasakan dingin yang memang terasa di telapak tangan dan di telapak kaki sampai ke ujung tumit. Nah disitulah berarti itu ada tanda-tandanya 100 hari. Dan singkat cerita di saat 41 hari sebelum ajal datang, manusia itu akan merasakan yang namanya denyutan selepas asar. Denyutan di telapak kaki, dan denyutan itu akan terasa terus-menerus selama 5-10 menit. Berarti di situ kita sudah menjelang ajal di saat 41 hari ya sebelum. Nah di situ malaikat akan masuk ke dalam telapak kaki kita. Dan berapa nilainya malaikat yang masuk ke dalam kaki kita? Itu bisa dihitung ribuan ya. Wallahu alam berapa ribunya, tetapi itu ada ribuan. Dan di selama 41 hari itu malaikat itu satu persatu akan terus naik ke atas sampai tiba pada ajalnya 7 hari sebelum meninggal. Itu malaikat akan masuk ke dalam lututnya manusia itu. Dan manusia itu di saat malaikat sudah nyampe ke lututnya selepas asar itu akan merasakan seperti gemetaran, seperti kayak yang susah untuk berdiri, kayak berat, karena itu malaikat sudah kumpul di dalam lutut kita kanan kiri. Nah di kita kanan kiri. Nah di situ kita harus benar-benar bisa meningkatkan diri kita kepada Allah, harus bisa lebih mendekatkan diri, tawadu, dan kalau bisa sebisa mungkin berpuasa untuk membersihkan dosa-dosa yang tersisa di dalam diri kita. Dan singkat cerita, setelah 3 hari menjelang ajal, malaikat naik ke atas perut kita. Di saat di dalam perut kita itu malaikat akan memulai untuk bisa menghapus daun nama yang ada di dalam pusar. Karena nama kita di saat kita dilahirkan ke alam dunia dan diberi nama oleh orang tua kita, malaikat mencatatnya di dalam daun yang memang berasal dari surga yang disimpan di dalam pusar kita. Dan satu persatu malaikat akan menghapus nama kita di daun yang ada di dalam pusar kita. Nah disitulah akan terjadinya tanda-tanda terlihat oleh orang lain bahwa manusia yang akan mendekati ajalnya pada 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, daun telinga ini akan turun ke bawah dan mata itu akan tidak bersinar seperti redup gitu. Dan hidung pun juga tidak akan kencang tetapi agak turun ke bawah. Dan telapak kaki akan merunduk ke bawah, tidak akan lurus seperti ini. Dan di saat 1 hari menjelang sebelum kematian, di saat hembusan napas seseorang yang akan meninggal itu akan terasa dingin di telapak tangan. Berarti itu kita tidak akan pernah menemui lagi kehidupan di besok hari, dan kita tidak akan bertemu lagi dengan yang namanya sholat asar. Nah disitulah malaikat akan menghapuskan nama kita satu persatu dan sampai habis. Di 1 hari sebelum menjelang kematian seseorang itu, di saat namanya sudah habis di pusar, malaikat naik ke dalam tenggorokan manusia itu. Dan di saat malaikat naik ke dalam tenggorokan manusia itu akan digambarkan perilaku-perilaku buruk kita, perilaku-perilaku baik kita di saat masa lalu sampai sebelum menjelang ajal. Dan disitulah kita akan mengingat semuanya, dan disitulah kita masih ada kesempatan untuk bisa memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau jika malaikat sudah naik ke ubun-ubun kita, sudah tertutuplah pintu tobat kita di alam dunia. Karena di alam akhirat nanti, untuk orang yang wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah ada ampunan sampai hari kiamat. Dan jika orang yang soleh atau solehah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah di saat malaikat sudah naik ke dalam tenggorokan kita. Makanya di situ juga ada dikatakan yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu memang sakit. Rasulullah sendiri juga merasakan sakitnya sakaratul maut, seperti tercabik-cabik dan seperti teriris-iris oleh pedang. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang yang memang meninggal dalam keadaan tidur, tidak merepotkan banyak orang, terus dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah, berarti itu adalah golongan. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang yang memang meninggal dalam keadaan tidur, tidak merepotkan banyak orang, terus dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah, berarti itu adalah golongan orang solihin, atau bisa dikatakan golongan orang solihin itu yang akan berkumpul dengan kaum muqaddasah di alam akhirat nanti. Disitulah makanya kita harus bisa memperbaiki diri kita, dan kita juga harus bisa menebus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan taubat nasuha selama kita masih hidup. Karena kalau misalkan malaikat sudah naik ke atas ubun-ubun kita, itu sudah tertutup pintu taubat, dan susah sekali untuk kita bisa mengulanginya.
Nah, setelah malaikat keluar dan mencabut nyawa seseorang itu, disitulah kita akan melihat jasad kita terbujur kaku, dan itu seperti mimpi. Jika orang yang meninggalnya dalam keadaan baik, itu akan bersenang hati karena akan cepat-cepat mendapatkan tempat di alam barzah. Tetapi jika orang yang meninggalnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, di saat jasadnya dipikul oleh 4 orang laki-laki, disitulah rohnya akan berkata, celakalah aku, mau dibawa kemana aku ini? Karena mereka belum siap untuk bisa mendapat akonan dari malaikat di alam kubur sana. Tetapi kalau orang yang soleh, yang solehah, pasti akan bilang, segerakanlah aku, karena aku akan menyambut dan bertemu dengan Allah yang menciptakan diriku, karena akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Begitu pemirsa. Dan di dalam bab 3 itu ada tentang bahwa manusia itu bisa melihat roh-roh orang yang memang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Siapapun orangnya yang bisa menguasai kitab Jurumiyah dan bisa mempelajari dan membaca juga mengerti isi kitab Idatul Al-Qadir, di saat kita membacakan satu ayat Al-Quran yang tertulis di dalam kitab Idatul Al-Qadir, ada Quran surat Al-Baqarah, kita akan bisa melihat ke atas langit itu, melihat roh-roh manusia yang memang belum diterima di sisi Allah. Dan itu berlaku kepada siapapun, bukan dari golongan orang solihin, bukan dari golongan orang yang bermaksiat atau yang seperti apa, karena yang namanya amal baik dan amal buruk hanyalah Allah yang menilai, dan malaikat ditugaskan untuk mencatatnya. Dan disitulah yang sangat mengerikan, di saat orang yang menguasai kitab Jurumiyah dan juga belajar kitab Idatul Al-Qadir, di saat melihat ke atas itu akan melihat roh-roh yang memang bergantungan di atas langit yang tidak diterima di sisi Allah, dan akan mendengar jeritan-jeritan yang meminta tolong dan ingin kembali, jeritan-jeritan yang meminta tolong dan ingin kembali. Seandainya waktu bisa berputar kembali, mereka tuh ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki sifat-sifat buruknya, tetapi semua itu sudah tidak bisa, karena nanti di akhirat itu, di hari kiamat, sebelum mereka masuk ke surga dan neraka, akan dikumpulkan yang dinamakan dengan alam pertimbangan. Alam pertimbangan itu sebelum hari kiamat itu akan dikumpulkan seluruh manusia yang sudah meninggal. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan itu akan ditimbang satu persatu antara amal baik dan amal buruknya. Di saat amal baiknya lebih banyak, itu pasti akan mendapatkan tempat dan disatukan dengan golongan orang solihin dan kaum muqaddasah. Dan jika orang itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka disitulah mereka itu akan langsung dimasukkan ke api neraka. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang meninggal kecelakaan atau bunuh diri? Kalau untuk yang kecelakaan itu, kecelakaan tanpa disengaja itu bisa dikatakan adalah syahid ya, apalagi kecelakaannya itu sampai langsung meninggal dunia. Tapi yang namanya sakaratul maut itu tetap semua orang merasakan yang namanya sakaratul maut, tetapi lebih dilihat lagi ke dalam amal baik dan amal buruknya. Jadi tetap dikembalikan ke amal baik dan amal buruk kita yang akan menjadi tabungan kita di akhirat. Jika orang yang bertabrakan, jika orang yang kecelakaan itu memang semasa hidupnya lebih banyak amal kebaikannya, berarti itu udah jelas syahid. Tetapi jika lebih banyak keburukannya, itu bisa dikatakan orang itu meninggal dalam keadaan hina, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah, bedaannya dengan orang yang bunuh diri. Yang bunuh diri itu adalah orang yang memang tidak mempunyai iman, karena yang namanya kematian itu sudah tertulis di dalam lauh mahfuz, itu adalah takdir. Tetapi dengan yang bunuh diri itu adalah kemauan dan keinginannya sendiri. Berarti itu dikatakan orang yang memang tidak mempunyai iman dan tidak akan diterima di sisi Allah, dan mereka rohnya itu akan tetap tergantung sampai menunggu hari kiamat. Kalau untuk yang sakit, di dalam kitab Idatul Al-Qadir itu dijelaskan, jika seseorang sakit dan sakitnya itu terasa di dalam perut, itu di saat mereka meninggal dunia, itu akan dikatakan syahid, karena penyakit yang paling berat itu adalah penyakit yang dirasakan di dalam perut. Sesuai dari Kanjeng Rasulullah SAW, jika ada umatku yang meninggal dalam keadaan sakit perut, itu dikatakan syahid. Yang jelas yang akan dikatakan mati syahid itu adalah orang yang sakit perut. Tetapi sakit perut itu bisa dikatakan bukan berarti sakit perut karena dibuat oleh sendiri minuman keras gitu ya, tetapi seperti orang yang mempunyai penyakit mah kronis, pokoknya tentang pencernaan aja, tentang pencernaan, dan itu memang sakit ya, tidak dibuat sendiri, itu dikatakan syahid. Terus proses dari malaikat itu sendiri kan 100 hari udah mulai untuk orang yang akan meninggal. Terus kalau yang meninggalnya mendadak, kecelakaan atau bunuh diri itu seperti apa prosesnya? Kalau untuk yang kecelakaan itu bisa dijadikan itu adalah kematian takdir ya, karena kan yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu, karena kematian itu di saat manusia dikandung oleh ibu di usia 4 bulan, manusia itu di dalam rahim ibu tuh udah dituliskan di dalam lauh mahfuz tentang kematiannya, rezekinya, jodohnya, dan segalanya.
pokoknya tentang kehidupannya. Nah, kalau untuk masalah rezeki dan masalah jodoh itu adalah pilihan tergantung kita yang menjalaninya. Tetapi kalau untuk kematian yang sesungguhnya adalah itu adalah takdir Allah. Nah, jadi jika orang yang meninggalnya kecelakaan, berarti itu sudah ada di dalam keterangan lauh mahfudnya. Dari 100 hari sebelum orang itu meninggal dunia, memang sudah diikuti oleh malaikat. Tetapi kalau untuk yang bunuh diri, itu yang mendahului kehendak Allah, yang tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan. Makanya dari itu dia ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Mungkin di alam dunia ini dengan dia bunuh diri, dia itu merasakan sudah tenang ya. Tetapi kalau untuk di alam barzah itu udah jelas mereka itu tidak diterima di sisi Allah, bahkan tidak mempunyai tempat, bahkan dianggapnya itu adalah hina. Jadi kalau orang yang memuja setan itu kan sudah dikatakan musyrik, dan di saat dia meninggal dalam perjanjiannya, dia itu udah jelas tidak akan diterima di sisi Allah dan tidak akan diterima di bumi. Karena di saat dia meninggal itu bukan takdir yang sesungguhnya, tetapi dia itu langsung dibawa oleh siluman itu sendiri dan akan dipekerjakan di alamnya sampai pada kematian yang ditakdirkan oleh Allah tiba. Setelah kematiannya tiba, orang itu terbebas dari perjanjian. Betul, di saat kematiannya tiba akan terbebas dari perjanjian itu, tetapi tetap akan dijadikan seperti tidak jauh dengan sampah karena dia memuja kepada selain Allah. Kalau untuk orang yang diguna-guna itu, kalau misalkan meninggal, tetap itu adalah takdir dari Allah. Karena kalau misalkan orang itu belum pada saat waktunya meninggal, pasti walaupun sesakit apapun, diguna-guna seperti apapun, dia akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jadi kalau orang yang meninggal karena guna-guna, tetapi itu memang sudah takdir dari Allah meninggalnya dengan sababiah itu tetap dikembalikan lagi ke amal baik dan amal buruk kita. Tetapi kalau misalkan penyakitnya di dalam perut, itu udah jelas sahih. Jadi kalau orang yang meninggal karena guna-guna, tetapi itu memang sudah takdir dari Allah meninggalnya dengan sababiah itu tetap dikembalikan lagi ke amal baik dan amal buruk kita. Tetapi kalau misalkan penyakitnya di dalam perut, itu udah jelas sahih. Tetapi kalau misalkan dia meninggal karena santet sambar nyowo gitu kan, itu jelas semua dosa-dosanya orang yang disantet itu akan pindah kepada orang yang memang menzaliminya. Jadi untuk yang meninggalnya itu bisa dikatakan sahih juga. Ya pemirsa, jadi kembali ke penjelasan yang tadi ya, bahwa setiap orang yang meninggal itu punya golongan-golongan dan tingkatan-tingkatan sendiri di mata Allah, seperti golongan nabi, seperti golongan waliullah, golongan orang solihin, dan golongan kaum muqaddasah. Dan untuk golongan-golongan orang yang memang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, itu bisa nantinya akan dikumpulkan dengan golongan orang solihin dan kaum muqaddasah. Ya pemirsa, seperti sekarang ini banyak sekali orang-orang yang meninggal mendadak ya di dunia ini dengan gegernya wabah virus corona. Tetapi kalau memang Allah belum menghendaki manusia-manusia itu meninggal, pasti tidak akan meninggal. Separah apapun penyakit yang dia derita dan apapun itu, pasti Allah akan melindunginya. Tetapi seperti sekarang banyak orang yang meninggal mendadak, itu bisa dikatakan kalau menurut saya memang sudah takdirnya. Karena kalau wabah virus corona di zaman sekarang ini beda sekali dengan wabah taun atau wabah azwada pada zaman para nabi. Karena kalau zaman para nabi itu kan wabah virusnya itu memang langsung diturunkan oleh Allah untuk menguji umatnya. Tetapi kalau untuk wabah virus corona ini kan yang dibuat oleh manusia. Dan ini juga ada pertanyaan kepada saya menanyakan bagaimana dengan orang yang sudah wafat tetapi ingin menengok ke rumah keluarganya atau kepada keturunan-keturunannya, apakah itu bisa? Saya akan jawab, insya Allah bisa, karena sesuai yang ada di dalam keterangan Quran surat Al-Baqarah, bahwa siapapun orang yang meninggal dunia di saat ingin bertemu dengan keluarganya, menengok, itu akan diantarkan oleh jin sobirin. Jin sobirin itu adalah jin muslim yang memang ditugaskan untuk mengantarkan orang-orang yang sudah wafat berkunjung ke rumah sanak saudaranya. Kalau untuk sanak saudaranya tahu atau tidak, itu jelas tidak akan tahu, tetapi bakal merasakan bahwa yang sudah meninggal itu atau leluhur kita atau orang tua kita yang sudah tidak ada itu lagi ada dan hadir, karena sanak saudaranya akan merasakan dan mencium aroma wangi parfum dan bunga. Tetapi jika orang yang memang pernah melihat orang yang sudah meninggal datang dengan sendiri terus menangis dan meminta tolong, itu adalah jin korin yang menyerupai orang yang meninggal tersebut. Benarkah katanya yang sudah meninggal itu bisa melihat kita dan kita di dunia, benarkah seperti itu? Kalau orang yang sudah meninggal sebenarnya sudah terputus ya antara kehidupan di alam barzah dan di alam dunia, tetapi bisa ada kesempatan dalam 1 minggu itu 1 kali untuk berkunjung kepada rumah sanak saudaranya, dan hanya doa anak solehlah yang bisa nyampai dan bisa memperingankan hisaban-hisaban orang yang sudah meninggal. Ya pemirsa, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya, dan pesan dari saya untuk
sahabat setia IMP dan juga untuk semuanya, bahwa kematian itu adalah takdir dari Allah. Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan di dalam menghadapi sebuah masalah besar. Jangan sampai ambil jalan yang pendek gitu, seperti bunuh diri, karena yang namanya bunuh diri itu tidak enak. Seperti di dunia aja akan bebas dari semua masalah, tetapi pertanggungan kita di akhirat nanti yang berat. Jadi saya sarankan kepada semuanya lebih meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tolong jauhi sifat buruk, dekati sifat-sifat yang baik, dan kita harus bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.